Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abida Syifa Nisa dengan NPM Channel C02205 akan mempresentasikan terkait penjelasan pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Mata kuliah pajak akuntansi pajak. Baik, di sini diketahui PT Sukses ABT Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2023, perusahaan ini mencatat beberapa transaksi keuangan yang mempengaruhi posisi keuangan dan ekuitas perusahaan. Berikut adalah data keuangan PT Sukses ABT Sejahtera pada tahun tersebut. Modal awal. Pada awal tahun 2023, modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham tercatat sebesar 500 juta. Pinjaman bank pada bulan Maret 2023, PT Sukses Abadi Sejahtera memperoleh pinjaman dari Bank Amanah sebesar 200 juta dengan bunga 10% per tahun, yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Untuk tahun 2023, perusahaan membayarkan bunga sebesar 10 juta. Pembelian persediaan pada bulan April 2023, perusahaan membeli persediaan barang dagang dari pemasok dalam negeri sebesar 150 juta dengan pembayaran tunai sebesar 50 juta dan sisanya dicatat sebagai utang usaha. Pendapatan penjualan. Pada akhir tahun, PT Sukses Abadi Sejahtera mencatat pendapat penjualan sebesar 600 juta, di mana 100 juta adalah masih belum dicatat dan belum diterima sebagai piutang usaha. Belum diterima dan belum dicatat sebagai piutang usaha. Pengeluaran operasional. Perusahaan mengeluarkan biaya operasional sebesar 200 juta yang meliputi gaji karyawan, biaya listrik, sewa kantor, dan seluruh pengeluaran ini dibayarkan tunai. Pembagian dividen. Pada akhir tahun, perusahaan memutuskan untuk pembagian dividen sebesar 50 juta kepada para pemegang saham. Pertanyaannya, hitunglah saldo kewajiban perusahaan per 31 Desember 2023 dari data yang diberikan. 1. Sebelum kita sebelum kita mencari total kewajiban, terlebih dahulu kita menghitung bunga pinjaman bank serta utang usaha terlebih dahulu. Pinjaman bank. Ketika bulan Maret, perusahaan mengambil pinjaman sebesar 200 juta dengan bunga 10% per tahun. Jangka waktu tersebut dalam kurun waktu 5 tahun. Angka tersebut termasuk dalam utang usaha jangka panjang karena pinjamannya dilunasi dalam jangka waktu 5 tahun. Bunga pinjaman. Sebelumnya kita mencari bunga pinjaman terlebih dahulu sebesar 10% dikali dengan 200 juta, yaitu tarif bunga persenan bunga dikali dengan pokok pinjaman. Itu menghasilkan 20 juta. Pinjaman bank. Mencari pinjaman bank sama dengan pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman, yaitu pokok pinjaman sebesar 200 juta ditambah dengan bunga pinjaman sebesar 20 juta menghasilkan 222 juta ribu untuk pinjaman bank. Untuk utang usaha itu sebesar 100 juta karena terjadi pembelian persediaan 150 juta yang dibayarkan secara tunai 50 juta dan sisanya 100 juta, jadi utang usahanya 100 juta. Dicari total kewajiban dengan menambahkan pinjaman bank dengan utang usaha, yaitu 220 juta ditambah dengan 100 juta menghasilkan 320 juta. Jadi total kewajibannya di 2023 adalah 320 juta. Pertanyaan yang kedua, hitunglah saldo ekuitas akhir perusahaan pada 31 Desember 2023 setelah memperhitungkan semua transaksi di atas. Sebelum kita mencari ekuitas akhir, terlebih dahulu kita mencari modal awal, laba bersih, serta dividen. Modal awal itu diketahui diinvestasikan oleh pemegang saham di awal tahun sebesar 500 juta. Kemudian kita mencari laba bersih. Laba bersih itu dengan
mengurangi pendapatan penjualan dengan biaya operasional dan beban bunga. Pendapatan penjualan diketahui 600 juta, biaya operasional diketahui 200 juta, beban bunga diketahui 10 juta. Jadi, pendapatan untuk mencari laba bersih, pendapatan penjualan dikurang biaya operasional dikurang dengan beban bunga sama dengan 600 juta dikurang dengan 200 juta dikurang dengan 10 juta, yaitu menghasilkan 390 juta untuk laba bersih. Pembagian dividennya itu diketahui 50 juta, jadi ekuitas akhir itu modal awal sebesar 500 juta ditambah dengan laba bersih. Laba bersih itu ada 390 juta dikurang dengan dividen. Dividen itu 50 juta menghasilkan 840 juta. Total ekuitas akhirnya. Nomor 3, jika dampak dari transaksi pembelian persediaan terhadap posisi keuangan dan ekuitas perusahaan. Jelaskan dampak dari transaksi pembelian persediaan terhadap posisi kewajiban dan ekuitas perusahaan. Transaksi persediaan yang dilakukan PT Sukses Abadi Sejahtera pada bulan April 2023 memiliki dampak langsung terhadap posisi kewajiban perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi ekuitas secara langsung. Berikut adalah penjelasannya. Dampak terhadap kewajiban. Persediaan pembelian itu 150 juta dilakukan dengan pembayaran secara tunai sebesar 50 juta dan sisanya dicatat sebagai utang, maka utangnya bertambah. Akibatnya terjadi kenaikan pada kewajiban perusahaan sebesar 100 juta diakui utang usaha. Karena perusahaan berutang kepada pemasok untuk sisa pembayaran persediaan akhir tersebut, kewajiban meningkat sebesar 100 juta akibat dari transaksi pembelian tersebut. Dampak terhadap ekuitas. Transaksi pembelian ini tidak langsung mempengaruhi ekuitas perusahaan, akan tetapi ekuitas akan terpengaruh saat persediaan tersebut dijual dan menghasilkan laba atau rugi. Ketika barang terjual, pendapatan dan beban terkait termasuk harga pokok penjualan akan mempengaruhi laba bersih yang pada akhirnya mempengaruhi ekuitas melalui penambahan atau pengurangan laba. Baik, pertanyaan nomor 3. Jika pajak penghasilan pada badan dikenakan 22%, hitunglah pajak berutang atas laba sebelum pajak perusahaan di tahun 2023. Sebelum mencari pajak terutang, kita mencari terlebih dahulu laba sebelum pajak dengan mengurangi pendapatan penjualan dengan biaya operasional dan beban bunga. Pendapatan penjualan diketahui itu 600 juta, biaya operasional diketahui 200 juta, beban bunga diketahui 10 juta. Jadi 600 juta dikurang dengan 200 juta dikurang dengan 10 juta. Mendapatkan hasil 390 juta. Pajak terutang itu laba sebelum pajak dikali dengan tarif pajak yaitu 22%, berarti 390 juta dikali dengan 20% menghasilkan 85.800.000. Jadi pajak terutang adalah 85.800.000. Baik, pertanyaan yang nomor 5. Buatlah jurnal penyesuaian atas pembayaran bunga yang dilakukan pada tahun 2023 dan memperhatikan bahwa bunga tersebut terutang untuk 1 tahun penuh. Baik, jurnal untuk pembayaran bunga di tahun 2023 adalah beban bunga pada kas sebesar 10 juta. Beban bunga bertambah di debit karena bunga yang telah dirasakan manfaatnya itu 10 juta. Maka beban bunga bertambah di debit 10 juta. Karena kas berkurang di kredit karena kas digunakan untuk membayarkan beban bunga sebesar 10 juta. Penyesuaian untuk beban bunga yang harus dibayar. Itu beban bunga pada utang bunga sebesar 10 juta, beban bunga bertambah di debit sebesar 10 juta, dan utang bunga berkurang
Dan utang bunga bertambah di kredit sebesar 10 juta. Beban bunga di debit bertambah dikarenakan bunga yang telah dirasakan manfaatnya. Utang bunga itu bertambah di kredit dikarenakan terdapat beban bunga yang belum dibayarkan, jadi aku sebagai utang bunga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.